pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Karena gampang yang lihat kalian semua cuma 8 ya. Nampaknya dari sini semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Saya mau memimpin doa. Ya, Bu. Oke, kemudian sebelumnya kita lagu nasional dulu. Seperti biasa. Berdiri semua. Bagaimana layaknya sikap untuk menyanyi lagu nasional? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Samuel. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, satu orang. Mari kita berdoa untuk Allah dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Yesus atas pilihan kami bisa berkumpul serupa. Bapak, kami ingin belajar, kau berilah kami kemungkinan agar dapat belajar dengan baik. Guru-guru kami mengajar kami, berilah mereka kesabaran agar dapat mengajar kami dengan baik Bapak. Ya Bapak, Tuhan kami dimanapun mereka berada, jika mereka sakit, berkatilah mereka minum, jika mereka malas, itu kami bagi mereka. Kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan nama mereka panjang umur selalu dan jauhkan dari mara bahaya. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, hapuskan itu agar tidak terhalang kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Kami berdoa padamu, haleluya, amin. Amin. Pegangan yang hapus tadi. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang ini. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kenapa bangsa Indonesia harus melawan penjajah? Iya, untuk mempertahankan tanah air boleh. Kira-kira apa lagi? Kenapa kita harus melawan penjajah? Iya, itu tadi agar mereka tidak berkuasa sama kita, tidak suka-sukanya mengatur negara kita. Ya. Jadi kalau di daerah kita ada nggak pahlawan, tokoh pejuang, tokoh yang melakukan pergerakan untuk melawan penjajah, ada atau tidak? Ada. Siapa? Singamangaraja. Oke, si Singamangaraja. Kenapa kita bisa sebut dia sebagai seorang pahlawan? Karena dia salah
saya mengapa rakyat Indonesia melawan penjajah. Nah ini kan tiap hari kalian lihat kan tokoh-tokoh pahlawan kita ini. Nah, Bu, ya, setiap hari kita lihat. Nah, kita mau bahas itu bagaimana pergerakan para pahlawan kita pada masanya itu, gitu. Sebelum abad ke-20 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita di sini mau bilang kalau tujuan belajar kita hari ini adalah untuk mengetahui tokoh-tokoh pahlawan dan apa perannya, apa yang dilakukannya, gitu. Ya, tapi sebelum masuk ke situ kita ice breaking dulu. Kayak saya bilang kemarin yang di depan ini ada ke belakang. 1, 2, 3, 4 ada ke belakang. Jadi kalau dia ice breakingnya seperti ini menjauh mendekat, ya berdiri semua. Ya, berdekatan tangannya. Ada ke belakang paninya, siapa yang berperan? Ya. Tangan kanannya berdekatan sama orang. Kalau dibilang berdekatan seperti itu. Ya. Menjauh, mendekat. Kalau itu kan dekat, menjauh saya bilang, jauh kan? Jangan jauh kali, nanti nggak bisa kau tangkap. Ya, seperti ini. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Ya, siapa yang kena tangkap dia yang kalah. Kita buat lagi supaya lebih konsentrasi lagi ya. Oke, mendekat, udah, dekat, menjauh, menjauh, tangkap. Siapa yang udah kalah 2 kali? Ayo, 1 kali lagi ya, balas kekalahannya. Oke, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ya. Siapa yang kalah? Siapa kalah 2 kali? Oke, duduklah. Monika itu untuk melatih konsentrasi kita sebentar ya. Ada yang mau kita amati. Berapa bangsa asing yang datang ke Indonesia? Berapa? Atau sebutkan yang datang Belanda, Inggris, Portugis, kemudian Spanyol. Nah itulah latar belakang mereka datang ke sini. Awalnya ngapain? Berdagang. Kemudian mereka pengen menguasai perdagangan. Ya. Maka terjadilah perlawanan. Nah ini ada satu tokoh yang mau kita bilang tadi di daerah, ya, di daerah berasal dari daerah-daerah lah pahlawan-pahlawan kita ini. Mereka melakukan perlawanan dari daerahnya. Ini yang satu mau kita amati adalah satu video penting ini ya. Siapa tokoh yang kalian tulis? Amati video lagi. Kemudian ini siapa tokohnya? Apa perjuangannya? Kapan dan di mana terjadi? Nah, jadi kalian simak videonya baik-baik. Kalau kurang mengerti gimana, biar kita ulangi. Dan kalau bisa cepat mengerti supaya cepat juga. Sisingamangaraja 12 yang memiliki nama asli Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambelan lahir pada 18 Februari 1845 di Bataran, sebuah wilayah yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ia bukan hanya seorang raja di negeri Toba, tetapi juga merupakan salah satu tokoh penting dalam perlawanan Kiri terhadap penjajahan Belanda dimulai sejak tahun 1878. Gelar Sisingamangaraja 12 diperoleh melalui jalur silsilah keluarga Marga Sinambelan yang memiliki arti khusus yaitu Raja Singa Agung, yang mencerminkan kuatnya karakter dan kepemimpinan yang diemban olehnya. Setelah ayahnya, yaitu Sisingamangaraja 11 atau Empu Raja Soeharto Sinambelan, wafat pada tahun 1876, Sisingamangaraja 12 mengambil alih kata sebagai penerusnya, melanjutkan warisan kepemimpinan yang telah ada sebelumnya.
Sisingamangaraja 12 mengambil langkah berani dalam melakukan perlawanan sebagai hasil dari penentangannya terhadap upaya kristenisasi yang dilancarkan oleh pihak Belanda, serta keberaniannya terhadap niat mereka untuk menguasai seluruh wilayah Tanah Batak. Perlawanan yang diinisiasi oleh Sisingamangaraja 12 dimulai pada bulan Februari tahun 1878 ketika pasukan Belanda mendarat di Baraja, tempat di mana penginjil Ingwer Ludwig Nommensen tinggal dan berkarya. Bersama dengan dukungan dari penginjil tersebut dan seorang penerjemah bernama Simone, pasukan Belanda melanjutkan perjalanan mereka ke Bahal Batu dengan tujuan mendirikan benteng pertahanan. Kehadiran militer kolonial ini menjadi penyulut semangat Sisingamangaraja 12. Ia bersikeras untuk menjaga wilayah kekuasaannya di Tapanuli agar terhindar dari gempuran pihak Belanda. Selain itu, Sisingamangaraja 12 mengusahakan agar budaya tradisional masyarakatnya tetap terjaga, terbebas dari intervensi negara-negara asing, dan menolak penyebaran agama Kristen di wilayah Tanah Batak. Pada tanggal 16 Februari 1878, Sisingamangaraja 12 secara resmi menyatakan perang dengan melancarkan serangan terhadap pos militer Belanda yang berada di Bahal Batu. Sebagai respons terhadap tindakan ini, pihak kolonial Belanda, di bawah pimpinan Kolonel Niels dari Sibolga, mengirim tambahan pasukan sebanyak 250 tentara untuk melancarkan serangan terhadap Bakara yang pada saat itu berfungsi sebagai markas pusat Sisingamangaraja 12. Dalam serangan tersebut, pasukan Belanda yang kuat berhasil merebut kendali atas Bakara. Beruntungnya, Sisingamangaraja 12 dan pengikut setianya mampu menyelamatkan diri dan sementara waktu berlindung dalam pengungsian. Para raja yang tertinggal di Bakara dipaksa oleh pasukan Belanda untuk bersumpah setia kepada pihak kolonial, dan akibatnya wilayah tersebut dinyatakan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Meskipun terpaksa hidup dalam pengungsian, Sisingamangaraja 12 tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengadakan perlawanan dengan taktik gerilya di wilayah-wilayah seperti Butar-Butar, Butar-Kinjang, Lobu Siregar, Nagasaribu, dan Bogor. Namun, meskipun upayanya keras, perlawanannya akhirnya tak berhasil. Di tahun 1883-1884, Sisingamangaraja 12 bersama pengikutnya berkumpul kembali dan merencanakan aksi serangan bersama kerajaan Aceh. Bersama-sama, mereka berhasil menyerang pasukan Belanda di Luar dan Bali pada bulan Mei 1883, serta mengepung Tanja Batu pada tahun 1884. Mengamati semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Sisingamangaraja 12, pihak Belanda tidak tinggal diam. Pada tahun 1907, mereka memperkuat kekuatan militer dengan membentuk Korps Marsos yang dilengkapi dengan peralatan perang modern. Dengan pasukan Korps Marsos ini, Belanda melancarkan serangan di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Kaili. Dalam serangan tersebut, Korps Marsos berhasil mengisolasi dan menyudutkan Sisingamangaraja 12. Pada akhirnya, Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran sambil memegang erat senjata pisau gajah dompat. Seorang korporal berbakat dalam pasukan Belanda yang dikenal sebagai Kopral Sorwoka berhasil mengarahkan tembakan akurat ke arah kepala Sisingamangaraja 12 tepat di bawah telinga. Dalam pertempuran tersebut, dua putra Sisingamangaraja 12 yang bernama Patuan Negari dan Patuan Anggi serta putri bernama Putri Lopian juga ikut gugur. Sementara itu, anggota keluarga lainnya ditawan di Kalebo. Ya, sekian. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Siapakah tokoh itu? Siapakah tokohnya? Sisingamangaraja Iya, tulis aja di situ. Nanti hasil yang kalian amati itu kalian bacakan, ya. Apa perjuangannya, kapan dan di mana terjadi? ya. Di mana terjadi? Sampah ini apa? Sejuta. Sampah.
menit lagi. Ya begitulah gambaran perjuangan dulu dari segi pakaiannya, kedaerahannya. Itu ada yang marganya sama-sama Sisingamangaraja. Udah tau kalau yang marganya siapa tadi? Atau belum? Sinambela nggak tahu itu marga ya. Itu kalian salah satu pimpinan dari Sisingamangaraja atau yang marganya sama dengan Sisingamangaraja. Kan gitu ya. Yang marga kita kan ada satu. Atau kalian keluarga pejuang. Udah? Sampai sini bisa kita bacakan apa hasil yang kalian amati. Jadi dari sini nanti kita mengerti bagaimana perjuangan rakyat Indonesia. Salah satunya dari daerah kita sendiri. Gitu deh. Dari daerah kita sendiri. Udah? Udah? Siapa? Masing-masing membacakan hasil apanya ya? Hasil yang diamatinya, karena masing-masing orang akan berbeda menangkap maknanya atau sejauh mana bisa dia menangkap maknanya. Oke, ada? Coba dulu baca Yohanes ya. Tokoh pahlawannya adalah Sisingamangaraja. Agak dikeraskan suaranya Johannes biar yang lain dengar ya. Tokoh pahlawannya adalah Sisingamangaraja. Perjuangannya adalah melawan penjajahan Belanda di wilayah Batak. Terjadi pada tahun 1878 sampai 1907 di Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, ada lagi yang tapi harus ini enggak ada lagi, tapi semua harus membaca hasilnya ya. Semua, buat suara semua. Tokoh pahlawannya Sisingamangaraja 12. Apa perjuangannya melawan penjajahan Belanda di wilayah Batak. Di mana terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara tahun 1878 sampai 1907. Iya. Yang lain ingat udah atau Randy duluan, oke. Siapa tokohnya? Sisingamangaraja 12. Dan di mana kapan dan di mana terjadinya pada akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Lokasinya di tempat di Sumatera Utara dan di Tapanuli. Tapanuli kan? Ya, di Tapanuli, oke. Udah, itu aja. Baca saya kita. Nama tokoh Sisingamangaraja 12. Perjuangannya melawan penjajah Belanda yang ingin menerapkan umat Kristiani di tanah Batak. Kapan dan di mana? Tahun 1878 Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara di daerah Tapanuli. Baca ya semua. Tokoh Sisingamangaraja 12. Perjuangan melawan Belanda terjadi di Di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Kalau kau bilang Sumatera Utara dan Tapanuli seolah ada dua tempat yang berbeda itu. Ayo ingat. Nama tokoh Sisingamangaraja. Perjuangannya melawan penjajah Belanda di wilayah Batak. Tahun 1878 di Sumatera Utara. Ini apa nih ya? Nama tokohnya Sisingamangaraja. Perjuangannya melawan penjajah Belanda di area Batak. Kapan dan di mana terjadi? Di Tapanuli tahun 1978. 1978 atau 18?
kita lihat, apa yang disimak, apa yang dilihat di buku. Kan sebelumnya ibu udah bilang cari beberapa referensi tentang perjuangan melawan penjajah ini. Udah, tapi kalian memang sedikit banyaknya sudah mampu menangkap informasi yang penting dari video tadi. Begitulah perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu, masih sistem kedaerahan. Kalau dibilang daerah berarti masih mewakili tempatnya masing-masing. Jadi kalau zaman dahulu komunikasi udah ada nggak seperti ini? Belum. Udah ada nggak telepon? Udah ada. Jadi setiap yang dilewati mereka itu akan diajak. Kan kayak ini kan luas kan? Ya. Sama seperti itu tadi. Setiap para pejuang itu menyampaikan kepada masyarakat yang dilewatinya untuk melawan penjajah. Dia menjelaskan apa yang terjadi, apa yang diserang oleh penjajah. Gitu. Jadi itu yang menggerakkan mereka untuk melawan penjajah. Nah, apakah penjajahan itu hanya terjadi di daerah kita? Tidak. Maka perlawanan pun terjadi di daerah mana-mana aja, ya, di mana-mana saja. Mulai dari Aceh, terjadi nggak? Terjadi. Siapa pahlawan dari Aceh? Itu kali ada di situ orang Aceh, Tugu Umar, Sunyadin, siapa lagi itu? Laksamana. Kemudian di Sumatera Barat terjadi nggak? Orang Padri, ya, terjadi juga. Kan? Di Sumatera Utara tadi terjadi juga. Di Jawa pun terjadi perang Diponegoro. Kemudian di Serang pun terjadi juga perang. Kemudian di Kalimantan terjadi juga perlawanan. Kemudian di Sulawesi bahkan sampai di Maluku pun ada yang namanya perlawanan. Nah, perlawanan itu bagaimana? Gitu. Maka kita kerja dalam kelompok. Yang lalu kan ibu udah bilang ke kalian untuk mencari beberapa referensi tentang pahlawan, dan itu nanti menjadi cara kita untuk berbagi. Oh, pahlawan ini perangnya tahun kapan terjadi itu. Jadi ketika temannya sudah menyampaikan hasilnya, kalian simak juga. Dan ketika berdiskusi, bekerja sama lah. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Ya, bentuk kelompoknya 4 orang ini aja dan berjalan di sebelah sini ya. Diangkat biar nggak bising kelas lain ya. Diangkat
belajar normal kan seperti itu juga boleh. Iya, kerja sama ya. Ini tiba-tiba jadi gini langsung. Orang itu. Jadi masing-masing dikuasai punyanya, nanti disampaikan ke temannya supaya itu menjadi sumber baru juga sama temannya gitu. Karena saya dan teman-temannya nggak apa-apa, ternyata dibagi dua bisa. Ya, suaranya apa? Yang penting aja dibahas. Ya, sampai siapa ini? Saya berikan sempahannya. Udah? Berapa lama saya kasih waktunya? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Masing-masing ada 4 toko. Di bukunya masing-masing kan bisa satu-satu kan, atau di buku satu orang juga boleh. Tapi masing-masing itu mau jelaskan apa yang dijelaskan. Saya dengar ini ya. Jadi penjelasan jadi panjang. Kalau udah siap nanti langsung majulah ke satu kelompok, 1, 2, siapa yang duluan siap? Sampahnya dikumpulkan ya. Itu apa? Maria. Dikumpulkan.
banyak referensi tentang perlawanan penjajahan. Udah. Di situ sih ya. Orang ini dalam persiap salsa. Udah, yang sana duluan maju. Maria, ambil bukumu Maria. Pinggirannya aja. Ayo dipercepat. Ayo udah bisa maju. Pinggirannya aja. Kalau itu nanti cepat lain habis. Karena nggak bisa satu orang ya. Pinggirannya aja cepat. Selesai. Udah siapa bisa kelompok mana yang bisa maju? Dibantu temennya. Biar dulu cepat. Benar. Ketika temannya satu kelompok maju, yang lain memperhatikan. Randy, suara Randy. Oke, kelompok mana yang udah bisa maju? Lebih cepat.
dikumpulkan. Suara siapa? Berapa beban udah bisa? Langsung maju aja lah. Udah? Cabut. Maju lah. Enggak, langsung maju aja, nggak apa-apa. Maju. Bawa aja gitu. Mau berapa lama lagi waktu habis? Ayo. Maju lah. Baru yang lain perhatikan ya, maju aja. Johannes sama timnya ya. Udah, maju. Tutupan lemnya supaya nggak kering. Nah, yang lain dengarkan. Bisa jadi hasil kalian sama mereka berbeda. Jadi itu referensi buat kalian untuk menulisnya lagi. Ya, silakan. Silakan. Kami dari kelompok dasar akan mempersembahkan Persembahkan kami. Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ulangi. Kami dari kelompok satu akan mempersembahkan Sebenarnya pokoknya nih. kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil pendapat kami. Cepatlah ya. Diperbarui lagi. Ayo. Siapa duluan? Sama nih itu. Perlawanan rakyat Yogyakarta Abraham Diponegoro tahun 1825 sampai Yang lain menyimak ya, diperhatikan. Masehi abad ke-19. Nama pemimpin Pangeran Diponegoro. Untuk perlawanan rakyat luas dengan basis gerilya atau serangan tiba-tiba. Peristiwa yang terjadi adalah perlawanan melemah setelah tertangkapnya Diponegoro. Belanda semakin menguasai Jawa. Korban jiwa sangat besar, sekitar 200.000 rakyat Jawa gugur. Sedangkan di pihak Belanda ribuan serdadu tewas. Pemicu perang adalah ketidakpuasan rakyat Jawa terhadap kebijakan Belanda seperti pajak yang tinggi, pemaksanaan kerja, dan pengambilan tanah secara sepihak. Perlawanan rakyat Banten, Perang Banten, tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi. Nama pemimpin Sultan Agen Tirta. Udah lanjut. Bentuk perlawanan menyerang POC dan menolak monopoli terjadi. Diperhatikan Saudara dengan dukungan kepada Sultan Haji. Peristiwa yang terjadi, Sultan Ageng ditangkap tahun 1683. POC menguasai Banten. Pusat dagang merosot. Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya ditangkap dan wafat pada tahun 1662. Pemicu perang menolak monopoli POC. POC campur tangan urusan kerajaan, konflik dengan Sultan Haji. Perlawanan rakyat Sumatera Utara, Perang Batak, tahun 1878 sampai tahun 1907 Masehi. Nama pemimpin Sisingamangaraja 12. Pemicu perang, Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Bentuk perlawanan, perang rakyat secara besar-besaran melibatkan
kami ucapkan terima kasih. Ya. Kelompok selanjutnya, yang lain nyimak ya. Nanti berbeda yang mereka. Jadi itu bisa jadi catatan buat kalian, saling berbagi informasi. Kami dari kelompok kedua akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perlawanan rakyat Maluku, Perang Patimura tahun 1817. Nama pemimpin Thomas Masulesi atau Kapitan Patimura. Bentuk perlawanan rakyat menyerang Banten, Dusare atau Saparua. Pemimpin perlawanan yang mengakui POC yang menindas dan kerja paksa. Peristiwa yang terjadi Patimura tertangkap dan dihukum gantung. Perlawanan rakyat Bali, perang Puputan. Nama pemimpin Raja-Raja Bali atau pemimpin Bali Labanan, Gusti Ngurah Rai. Tahun 1846 sampai 1908 atau Puputan 1946 Margarana. Bentuk perlawanan perang habis-habisan atau Puputan dan gerilya resimen Siung Wanara. Peristiwa yang terjadi, Raja-Raja Bali gugur, Ngurah Rai gugur di Margarana 1946. Untuk perang, Belanda ingin hapus tawan Karang dan kuasai Bali. Setelah merdeka, Belanda ingin kembali. Bentuk perlawanan rakyat Sumatera Barat Aceh. Bentuk perlawanan perang rakyat secara besar-besaran melibatkan ulama, bangsawan, dan rakyat. Nama pemimpin Teuku Umar Panglima Polri dan juga Cunyadin. tahun akhir abad ke-19. Jangan dulu kalian ketawa. Kalau nggak penting nggak usah ketawa dulu. Akhir awal abad 20, 1873 sampai 1904. Peristiwa yang terjadi, Belanda berhasil menaklukkan Aceh, tapi perlawanan rakyat tetap berlangsung lama dan menyulitkan Belanda. Pemicu perang, Belanda ingin menguasai Aceh karena letaknya strategis dan kaya hasil Jangan bumi. yes. Udah baca apa nih? Usulnya perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, Perang Makassar, tahun 1666 sampai 1669 Masehi. Nama pemimpin Sultan Hasanuddin. Bentuk perlawanan kerajaan Goa melawan VOC. Pemicu perang, VOC ingin monopoli perdagangan dan kuasai Makassar. Peristiwa yang terjadi, Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongayat 1667. Goa jatuh 1669. Sekian hasil yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Oke, dulu lah. Oke, demikian beberapa yang sudah kalian sampaikan. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada semua berbeda kan? Setidaknya ada 8 pahlawan yang kalian sudah sampaikan. Dengan semua aksinya, dengan semua perjuangannya, dan apa yang melatar belakangi mereka untuk melawan para penjajah itu. Nah sekarang, kira-kira tugas kalian seperti ini. Dari
semua tokoh pahlawan yang kalian tahu, selain yang 8 ini pun ada lagi kan? Nah, siapa tokoh yang paling menginspirasi atau yang bisa menjadi panutan kalian dan kira-kira kenapa sih? Kalian udah balik, bisa kembali ke tempat masing-masing, diangkat mejanya. Siapa tokoh pahlawan yang paling menginspirasi dan kenapa? Seperti itu. Diangkat supaya agak luas lagi. Ini proses saya rasa bisa 2 menit ya. Udah, itu nanti aja Pak dia kembali jawab pertanyaan saya biar lebih cepat. Oke, memanfaatkan waktunya. Tapi diskusi jadi ambil banyak waktu ya kan. Nanti jadi telat keluarnya. Nggak mau main, telat pulang. Kalau misalnya pulang udah waktunya. Udah, langsung jawab aja di buku. Tokoh pahlawan yang menginspirasi saya, yang menjadi panutan saya adalah ini karena seperti ini. Ya. Tadi kan saya bagi ya masing-masing kertas itu. Ini, kalian mana kertasnya? Tengok, Samuel. Itu kan saya selalu bagi. Itulah handout kalian karena yang kita kekurangan buku. Ya. Ya, dalam waktu 2 menit saya rasa ada bisa. Karena tadi semua udah kalian dengar. Atau tokoh yang lain bisa juga. Siapa tahu memang ada kan banyak pahlawan ya. Yang sebelum kita pelajari ini pun mungkin ada yang sudah kalian tahu. Langsung jawabannya aja Maria. Kalau ditulis lagi soalnya kalau lama kali. Iya tunggu. Yang lain masih tulis. Biar nanti semua bersama membacakan punyanya. Sama-sama siap, sama-sama bergantian. Sudah? Udah bisa? Udah bisa kita mulai? Nah, ini masih ada yang nulis. Oke, saya mulai duluan. Oke, Johannes. Berarti Samuel. Ayo. Dapat tokoh pahlawan yang memotivasi saya adalah Sisingamaraja 12 karena memperjuangkan agama Kristenisasi dan suku Batak yang merupakan agama leluhur saya. Oke. Itu yang menginspirasi dia ya. Kebanggaannya memiliki sukunya. Gitu. Yang selanjutnya baca. Dapat tokoh pahlawan yang menginspirasi saya mengapa? Jawab Kapitan Patilura karena rela didukung gantung demi membela Maluku dari monopoli. Oke. Ya, berjuang, hancur pun dirinya, yang penting bangsanya atau daerahnya maju. Ayo, yang lain Sagita. Tokoh yang paling menginspirasi saya Raden Ajeng Kartini karena Raden Ajeng Kartini mengangkat derajat wanita agar setara dengan laki-laki. Oke, ya pejuang emansipasi wanita ya. Dia memang lebih tepatnya ke pergerakan nasional. Salah satu pahlawan pergerakan nasional. Ayo, kemudian ya Randy. Tokoh yang menginspirasi saya adalah King Hajar Dewantara karena memperjuangkan pendidikan dan menjadikan taman siswa. Iya, memperjuangkan pendidikan.
Ayo, ingat. Tokoh yang Menginspirasi atau menjadi contoh buat kawan-kawan. menginspirasi Pangeran Diponegoro karena telah mempertahankan rakyat. Ya, nggak ada alasan lain lagi. Semuanya ini mempertahankan, ya kan? Yang namanya pahlawan itu semua mempertahankan. Atau terkait dengan taktik yang digunakan dia, yaitu taktik gerilya. Ayo, apa nih? Tokoh pahlawan yang menginspirasikan saya Pangeran Diponegoro Diponegoro. karena memimpin Ya, nanti jangan Jawa melawan penjajah Belanda karena intervensi terhadap pemerintahan dan budaya Jawa. Iya, bahasa Yasmin. Perlawanan yang memotivasi saya. Memotivasi atau menginspirasi atau yang menjadi teladan bagi saya. Kapitan Pattimura karena yang melawan mampu terhadap Ya, saya kurang pas apanya ya, alasan tambahin. Iya, langsung nama pahlawan aja Maria ya. Ya, itulah beberapa contoh pahlawan yang bisa kalian tiru. Kalian kenapa memilih dia? Karena ada yang bakal kalian tiru dari dia. Nah, jadi itu pada zaman dulu lah, itu pada zaman sebelum abad ke-20 lah para pejuang itu. Nah sekarang siapakah pahlawan itu pada zaman sekarang? Siapa? Siapakah pahlawan pada zaman sekarang? Iya, kita adalah orang-orang yang bakal meneruskan perjuangan bangsa ini, yang akan mempertahankan, mengisi perjuangan dari hasil dari perjuangan para pahlawan kita sebelumnya. Nah, tugas kalian adalah di rumah ya. Kira-kira tuliskan dan jelaskan cara-cara generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Karena pahlawan yang sekarang itu adalah kita, ya. Bayangkan kalau mereka kemarin perjuangan seperti itu, kira-kira perjuangan kita ini gimana? Gitu. Tuliskan dan jelaskan cara-cara generasi muda saat ini untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Nah, khususnya kalian lah, kita semua, saya sebagai guru, kalian sebagai siswa, kita mau melakukan apa? Ya. Maria udah selesai, nggak usah dipegang yang lain Maria. Ya, fokus gitu loh. Nah tadi kalah kau karena dia yang menang. Yang lain aku pegang. Jelaskan cara-cara generasi muda saat ini untuk bisa meneruskan semua perjuangan para pahlawan. Oke, motivasi untuk hari ini supaya kita akhiri pelajaran kita. Demikian aksi heroik para pahlawan kita supaya menjadi teladan buat kalian. Ya, kalau pahlawan itu dulu rela berkorban. Nah, kira-kira kalian rela ngapain? Kita akhiri pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari ini tetap kalian bisa melakukannya di kehidupan kalian. Apalagi meniru pahlawan yang menjadi panutan kalian. Oke, satu orang untuk mengakhiri, satu orang buat doa untuk kita menutup pelajaran kita. Gantian, selain Johan ya, tadi udah Johan siapa nih?